Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama aku Nurul Atira dengan NIM 3242421012 dari kelas C Stambuk 24. Di video kali ini, aku mau membahas sebuah film dokumenter yang lagi viral nih dan sangat kontroversial bagi kalangan sosial, politik, maupun pendidikan. So, kita akan menganalisis sebuah film dokumenter berjudul Pesta Babi dan kemudian kita akan mengaitkannya dengan sebuah artikel dengan judul The Problem of Rice karya dari Benedict Anderson. Tapi, aku mau tanya satu hal dulu nih. Menurut kalian, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Apa kolonialisme itu sudah benar-benar hilang sejak Indonesia merdeka di tahun 1945? Apa kita benar-benar sudah mendapatkan hak kita sebagai warga negara? Mungkin sebagian besar akan menjawab, iya, karena Indonesia sudah tidak dijajah lagi. Indonesia sudah merdeka sejak dibacakannya teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Tapi, apakah sudah benar-benar merdeka? Tapi setelah menonton sebuah film dokumenter Pesta Babi, aku mulai melihat bahwa kolonialisme itu ternyata nggak selalu hadir dalam bentuk penjajahan militer atau penguasaan wilayah oleh bangsa asing. Justru, kolonialisme di zaman modern ini justru hadir dalam bentuk yang lebih halus, lebih modern, dan bahkan dibungkus dengan yang namanya pembangunan. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas sebuah film dokumenter Pesta Babi, kolonialisme yang ada di zaman kita, karya dari Dendi Laksono dan Cipri Pajudale dengan menggunakan perspektif sejarah sosial serta mengaitkannya dengan artikel Benedict Anderson yang berjudul The Problem of Rice. Jadi teman-teman, film ini tuh mengambil latar di Papua Selatan, khususnya di wilayah Merauke dan juga Bovendigul. Seperti yang kita tahu, atau mungkin yang teman-teman belum tahu nih, di wilayah ini tuh sedang berlangsung berbagai proyek besar-besaran seperti food estate, perkebunan sawit, perkebunan tebu, dan juga proyek-proyek pembangunan lainnya yang diklaim bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Tapi, film ini tuh nggak melihat pembangunan dari sudut pandang pemerintah atau perusahaan. Sebaliknya, film ini tuh mengajak kita untuk melihatnya dari sudut pandang masyarakat adat yang hidup dan bergantung pada tanah, serta hutan yang kini mulai berubah menjadi kawasan industri. Dan disinilah perspektif sejarah sosial itu menjadi penting. Jika sejarah politik biasanya berfokus pada negara, kebijakan, dan elit, maka sejarah sosial lebih memperhatikan pengalaman hidup masyarakat biasa. Oleh karena itu, ketika aku menonton film ini, fokus utamaku tuh bukan pada angka investasi atau target produksi pangan, melainkan pada kehidupan masyarakat adat yang terdampak secara langsung. Dan salah satu adegan yang menurutku tuh sangat kuat, aku ingat banget itu waktu Yasinta Moiwen dari masyarakat Marin menyaksikan sebuah kapal besar yang membawa ratusan ekskavator menuju Merauke dengan pengawalan aparat. Bagi sebagian orang, alat berat mungkin menjadi simbol pembangunan dan juga kemajuan. Tapi, melalui sudut pandang Yasinta, alat-alat berat tersebut justru menjadi simbol datangnya ancaman terhadap ruang hidup masyarakat adat. Adegan ini menunjukkan benturan dua cara pandang yang berbeda. Bagi negara dan perusahaan, tanah adalah aset ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Namun, bagi masyarakat adat, tanah itu bukan sekedar lahan kosong yang bisa diukur dengan angka atau nilai investasi. Bagi mereka, tanah adalah identitas, tanah adalah sejarah, tanah adalah tempat para leluhur dimakamkan. Tanah adalah sumber makanan dan kehidupan. Makanya ketika hutan dibuka dan tanah dialihfungsikan menjadi perkebunan atau kawasan industri, yang hilang bukan hanya pepohonan, tapi juga hubungan sosial, budaya yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Lalu ada juga adegan di mana ketika Vincent Quipalo dari suku Yei menemukan patok bertuliskan
tanah milik TNI Angkatan Darat di wilayah adat mereka. Adegan ini tuh terasa sederhana, tapi sebenarnya sangat simbolis. Bayangkan, sebuah tanah yang diwariskan turun-temurun oleh leluhur yang selama ini dianggap sebagai bagian dari identitas masyarakat, tiba-tiba berubah status melalui sebuah patok yang dipasang oleh pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih besar. Dan ini tuh bukan hanya tentang penguasaan ekonomi, tapi juga tentang siapa yang memiliki hak menentukan masa depan suatu wilayah. Dalam sejarah kolonial, masyarakat lokal seringkali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka sendiri. Dan menariknya, pola ini juga terlihat di dalam film Pesta Babi. Keputusan-keputusan besar yang dibuat dari atas, sementara masyarakat yang terdampak memiliki ruang yang sangat terbatas untuk menentukan nasib mereka sendiri. Film ini tuh juga memperlihatkan berbagai perlawanan masyarakat adat melalui gerakan salib merah yang dilakukan masyarakat Ayu di Bovendigul. Mereka memasang salib merah dan juga simbol-simbol adat sebagai bentuk penolakan terhadap masuknya perusahaan ke wilayah mereka. Bagian ini tuh benar-benar sangat menyentuh karena menunjukkan kalau masyarakat adat itu bukan sekedar korban pasif. Mereka tuh bukan kelompok yang hanya menerima nasib gitu aja, tapi mereka menunjukkan kalau mereka itu adalah aktor sejarah yang berusaha mempertahankan tanah, identitas, dan juga masa depan komunitasnya. Dan disinilah aku melihat hubungan yang sangat menarik dengan artikel Benedict Anderson yang berjudul The Problem of Rice. Dalam artikelnya, Anderson ini membahas kebijakan penyerahan wajib beras pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pada masa itu, petani diwajibkan menyerahkan sebagian besar hasil panennya kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang. Hingga secara resmi, kebijakan tersebut tuh dilakukan untuk kepentingan negara. Tapi dalam praktiknya, petani ini malah justru menjadi sebuah kelompok yang paling dirugikan. Anderson menjelaskan bahwa banyak petani harus menghadapi berbagai bentuk penyimpangan, mulai dari manipulasi timbangan, pemotongan hasil panen, hingga penyalahgunaan kekuasaan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses distribusi beras. Akibatnya, petani ini kehilangan sebagian besar hasil kerja mereka, sementara mereka sendiri mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebuah pola yang sangat mirip antara situasi yang dijelaskan Anderson dengan apa yang ditampilkan dalam Pesta Babi. Kesamaan pertama tuh adalah posisi masyarakat sebagai objek kebijakan. Dalam The Problem of Rice, petani tidak ikut menentukan kebijakan beras yang harus mereka jalankan. Dalam Pesta Babi, masyarakat adat juga tidak menjadi pihak yang menentukan arah pembangunan yang berlangsung di wilayah mereka. Keduanya sama-sama menjadi kelompok yang menerima keputusan dari atas. Lalu persamaan kedua adalah dengan adanya ketimpangan relasi kekuasaan. Dalam artikel Anderson, negara memiliki kewenangan untuk menentukan berapa banyak beras yang harus diserahkan kepada petani. Dan dalam film Pesta Babi, negara dan juga perusahaan memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan tanah dan hutan dalam skala yang besar. Pada kedua kasus tersebut, kelompok yang paling terdampak justru memiliki kekuasaan paling kecil dalam proses pengambilan keputusan. Lalu, kesamaan ketiga itu adalah dengan munculnya penderitaan sosial sebagai dampak dari kebijakan yang dibuat. Pada masa pendudukan Jepang, kebijakan beras menyebabkan kemiskinan, kekurangan pangan, menurunnya kesehatan masyarakat, bahkan meningkatnya angka kematian. Sementara dalam film Pesta Babi, dampak yang ditunjukkan memang berbeda bentuk, tapi memiliki pola yang sama. Masyarakat menghadapi hilangnya hutan, berkurangnya akses terhadap sumber makanan tradisional, kerusakan lingkungan, dan juga ancaman terhadap identitas budaya mereka. Dan di sini aku ngelihat bahwa inti kritik yang disampaikan oleh film maupun oleh Benedict Anderson sebenarnya sama. Keduanya mengingatkan kita bahwa pembangunan atau kebijakan negara tidak boleh hanya dinilai dari angka produksi, tidak boleh dinilai dari keuntungan ekonomi atau keberhasilan administratif semata. Dan yang lebih penting adalah melihat bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat yang berada di lapisan yang paling bawah. Siapa yang mendapatkan keuntungan? Siapa yang menanggung kerugian? Siapa yang suaranya didengar dan siapa yang justru diabaikan? Pertanyaan-pertanyaan ini yang menjadi inti dari pendekatan sejarah sosial. Dalam film dokumenter Pesta Babi, menunjukkan bahwa kolonialisme di zaman modern nggak selalu hadir dalam bentuk penjajahan langsung, seperti yang kita pelajari dalam buku sejarah selama ini. Tapi justru, kolonialisme modern muncul dalam bentuk penguasaan tanah,
sumber daya alam, dan ruang hidup masyarakat oleh pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Dan masyarakat kita, bagian dari wilayah Indonesia yang seharusnya sudah merdeka, sedang mengalami kolonialisme ini juga. Dan melalui perspektif sejarah sosial, kita bisa melihat bahwa pengalaman masyarakat adat Papua dalam film ini memiliki kesamaan pola dengan pengalaman petani Jawa yang dijelaskan oleh Benedict Anderson dalam The Problem of Rice. Keduanya sama-sama memperlihatkan bagaimana kelompok masyarakat biasa sering menjadi pihak yang paling terdampak oleh kebijakan yang dibuat atas nama kepentingan yang lebih besar. Dan film ini mengajak kita untuk lebih kritis dalam melihat pembangunan, serta lebih peka terhadap suara masyarakat yang selama ini sering berada di pinggiran sejarah. Telah menonton film dokumenter Pesta Babi, apakah teman-teman masih berpikir kita sudah merdeka? Apa pembangunan dapat disebut berhasil bila mengorbankan masyarakat yang telah hidup turun-temurun di wilayah yang seharusnya mereka tinggali? Indonesia yang katanya sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945, nyatanya masih dijajah. Bahkan bangsa kita saat ini sedang dijajah oleh negara kita sendiri. Lalu, apa teman-teman akan diam saja? Dalam dokumenter Pesta Babi ini, kita diajak bukan hanya untuk bertanya apakah pembangunan itu berhasil, tapi juga bertanya, berhasil untuk siapa? Jika kemajuan hanya dinikmati oleh segelintir pihak, sementara masyarakat yang hidup di wilayah tersebut justru kehilangan ruang hidupnya, maka mungkin yang perlu kita evaluasi bukan hanya pembangunan itu sendiri, tapi juga cara kita dalam memaknai keadilan. Itu pesan yang paling penting yang ingin disampaikan oleh film Pesta Babi dan juga oleh Benedict Anderson melalui The Problem of Rice. Mungkin setelah teman-teman menonton film dokumenter Pesta Babi atau membaca artikel Benedict Anderson The Problem of Rice, teman-teman akan sadar bagaimana sebenarnya bahwa kolonialisme itu bukannya hilang, hanya saja berubah bentuk. Dan ya, sampai di sini saja analisis saya terhadap film dokumenter Pesta Babi dan mengaitkannya dengan artikel Benedict Anderson The Problem of Rice. Semoga video kali ini dapat menjadi pelajaran yang sangat berarti untuk penonton dan teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.